Dimulai ya, Pak. Selamat malam. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Oke, Ida telah meluangkan waktunya untuk wawancara saya untuk tujuan penelitian skripsi saya. Sebelum memasuki pertanyaan, saya ingin bertanya dulu, Pak. Sudah berapa lama Bapak bekerja di Haris Riset Barelang? 3 tahun lebih, Oh, 3 tahun, Pak. kurang lebih lah. Oh, Ya. lalu untuk jabatan Bapak saat ini apa kalau boleh tahu? Jabatan saat ini cost control. Oh, oke. Untuk jabatan Bapak saat ini, tugas dan tanggung jawab apa yang Bapak lakukan? Hmm, Saat ini saya sering memilah-milah untuk receive record, budgeting, untuk engineering meeting, biaya cost kitchen, main kitchen, dan cost departemen lain. Oh, gitu. Lalu bagaimana koordinasi antara purchasing dan cost control dalam proses pembelian barang, Pak? Untuk koordinasi, Mm-mm. sejauh ini lancar, karena komunikasi itu penting ya kan. Karena setiap pembelian dari purchasing pasti mengisi di sistem untuk harganya sesuai dengan penawarannya tersebut. Dan saya approve jika Mm-mm. barangnya udah sesuai dan kuantiti sesuai dengan harga yang relatif relevan. Oh, gitu. Apakah selama ini ada kendala nggak, Pak, koordinasi purchasing sama cost control? Selama ini nggak ada sih. Oh, berarti Paling masih cuman lancar gitu. Mm-mm. barangnya, barangnya datang duluan sebelum apa. Tapi udah ACC dari FC kita biasanya. Oh, gitu. Oke, ini lanjut ke sesi pertanyaan ya, Pak. Menurut Bapak, kalau ada beberapa departemen yang mengajukan pembelian barang secara bersamaan, Hmm? bagaimana Bapak menentukan mana yang prioritaskan? Hmm, Lama lah ya. Ketersediaan dana operasional bulanan biasanya. Oh, Halo, halo, oke, udah bisa Pak? dengar? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, masih putus-putus, Pak? Halo? Udah, Udah, masih. oke. Saya lanjut ya, Pak. Udah, oke, udah, oke. Mhm. Halo, oke, udah. Oke. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana kebijakan manajemen hotel dalam menyikapi pengajuan barang yang sifatnya itu urgent, di luar rencana anggaran bulanan? Kalau di luar rencana anggaran belanja sih ya, pastinya harus disetujui oleh FC kita dan manajemen. Nah, untuk urgensi barang pasti kita beli duluan, pasti, karena itu barangnya urgent, tipenya Oh, ya kan. gitu. Oke. Selanjutnya, menurut Bapak, apa saja risiko keuangan terbesar yang Bapak bayangkan saat memutuskan transaksi dengan vendor baru? Resikonya ya, Iya, risiko. resikonya kita harus sebelum kita bekerja sama dengan vendor baru, kita harus cek dulu vendor itu, riwayat vendor itu bagaimana, seperti apa, ada main nggak dengan klien lainnya begitu. Oh, Nah, gitu. khususnya pasti kita harus cek ulang kembali.
Berarti dari semua segi harus dicek gitu ya, Pak. Ya benar, kayak seperti ada event, Mhm. kita minta barangnya datang sebelum hari H. Ya. Rupanya setelah hari H baru diantar. Nah, itu vendor abal-abal namanya. Oh gitu. Kita harus cek lagi. Oh, oke. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah hotel memiliki perjanjian atau kontrak kerja dengan vendor untuk mengurangi risiko saat proses pembelian dan prosesnya itu bagaimana? Untuk resiko pembelian pasti kita Mhm. ada kontrak dengan vendor. Oh, MOU-nya pasti. Nah, jangka waktunya mungkin 1 sampai 2 tahun kita bisa kerjasama atau 1 tahun kita bekerja sama. oh, Dan vendor wajib mhm. menyediakan barang-barang yang kita minta Oh, berarti dalam mhm. hal tersebut, Oh, apapun berarti, itu. Nah, kecuali dari pihak vendornya, barangnya misalnya contohnya susu, ibaratkan merek Diamond nggak produksi lagi, jadi mereka gantinya merek baru. ya. Nah, kita boleh ajukan banding atau apa, perbandingan harga terutama, dan Mhm. barangnya cocok nggak di departemen atau usernya sendiri, Oh, gitu. misalnya kalau kontraknya sudah habis itu tuh dilanjut lagi atau gimana Pak? Atau cari vendor yang baru? Bisa jadi dilanjut lagi karena mungkin kualitas vendor tersebut bisa memenuhi kebutuhan kita dan Oh, harganya relatif sama di pasaran atau lebih rendah malahan. Nah, kita bisa lanjut oh atau gitu. kita ganti vendor baru buat Oh, persaingan. kalau misalnya vendor yang kita biasanya pakai nggak lanjut, itu tuh biasanya pertimbangannya apa Pak? Kenapa nggak lanjut di vendor yang satu ini? Contoh seperti tadi, barangnya telat-telat atau barangnya sering kosong dari vendor tersebut dan Hmm. banyak alasan dari vendor tersebut mengenai barang tersebut. Nah, kita bisa hentikan Oh kerjasamanya gitu. Oke. karena sudah melanggar aturan ya kan di kontrak. Oh ya udah nggak sesuai SOP ya. Ya benar. Oke. Lanjut, menurut Bapak bagaimana memastikan harga yang ditawar sesuai dengan harga yang ditetapkan pertama oleh hotel? Ada kesepakatan awal kah? Pertama kita harus survei dulu harga itu. Oh, Kita market survei. oh, Harus kita lihat harga pasaran berapa dan harga yang ditawarkan vendor tersebut atau supplier tersebut ke kita cocok apa enggak dengan kita gitu. oh gitu. Kalau cocok itu langsung teken kontrak gitu ya Pak? Masih belum tentu. Kita Oh harus gitu. cek juga kualitas barangnya seperti apa. Apakah sama dengan kualitas yang di barang pasaran yang kita cek tersebut Hmm. gitu. Oh gitu. Oke, lanjut. Menurut Bapak, kalau harga barang yang dibutuhkan lebih mahal dari anggaran yang telah ditetapkan, lalu Mhm. bagaimana pihak hotel menyikapinya? Kita bisa ganti dengan barang yang lain dengan harga yang lebih murah. Oh gitu. Asal asalkan Mhm. usernya mau, Oh, asalkan jadi, usernya mau dan cocok dengan barang tersebut, dengan ber- penggantinya tersebut. oh, berarti kita koordinasikan ke user departemen dulu ya Pak? Ya, benar. Oke. Setiap apapun keputusan yang untuk mengganti barang itu harus kita tanya usernya dulu, mau nggak pakai barang ini? Cocok nggak Oh, dengan kriteria dengan ciri khas apa untuk menu bahan produknya misalnya, begitu. oh iya. Oke. Selanjutnya, menurut Bapak nih, nilai kesesuaian antara harga yang dibayarkan dengan kualitas barang yang diterima itu apa? Apa? Menilai, Putus-putus? menurut Bapak, menilai kesesuaian antara barang dan harga itu yang diterima bagaimana? Cara menilai kesesuaiannya. Hmm, contohnya kita ada perbandingan susu, Ya. susu lah ya. Mm-mm. Nah, susu merek Greenfield itu lebih mahal daripada merek Diamond biasanya kan. Ya. Nah,
kita cek pasaran juga harganya sekian. Misalnya harga dari Greenpeace 25.000 per pack 1 liter. Hmm. Nah, sedangkan yang 1 liternya Diamond itu 17.000. Oh. Nah, otomatis kan kita ngambil yang murah dengan kualitas yang mungkin lebih rata-rata lah ya. Mhm. Tergantung lagi, balik lagi ke user. Mau nggak dia Oh, pakai itu? Dengan oh gitu. gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak saat ini menilai barang yang datang tidak sesuai dengan barang sampel yang telah disepakati sebelumnya? Barang sampel Mhm. harusnya itu sesuai dengan barang yang dijual mereka ya. Sampel jelek, otaknya kan juga. Jika kita bisa rundingkan untuk kerjasama atau ngorder ke dia, ke supplier tersebut. Oh gitu. Selanjutnya, halo Pak, masih kedengaran suara saya? Masih, masih. Masih ya Pak? Oke, selanjutnya, menurut Bapak Mas, faktor apa masih. yang Oke. Menurut Bapak, faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam pembelian barang seperti harga, kualitas layanan vendor, atau ada faktor lainnya? Yang terutama harga. Oh, Kita nggak harga. boleh sesuai atau lebih rendah dari pasaran, Mhm. pasti kita ambil. Oh, Dengan catatan juga, kualitas layanan juga wajib. Apakah oh. mereka bisa antar ke tempat atau ke hotel kita, gitu. Mhm. Dan faktor yang lain, misalnya mereka bisa kasih utang lah ibaratnya. Nah, Aha. apalagi itu, bisa kita bisa ngutang nggak dulu, bayarnya 1 bulan ke depan, gitu. Oh, gitu. Apakah, Untuk biar cash flow kita tetap jalan gitu. oh gitu. Misalnya kalau dari vendor itu barangnya nggak bisa diantar, Hmm. itu tuh tindakan dari hotel gimana, Pak? Barangnya cuman vendor tersebut yang lebih murah dan cocok ya kan, kita Mhm. bisa jemput barangnya. Oh gitu. Oh berarti dari pihak hotelnya langsung ke Dari vendornya itu. purchasing pasti bisa jemput barangnya. Oh gitu. Oke. Ya benar, Oke Pak. tergantung Selanjutnya. kesepakatan. Oh kata kesepakatan. Kesepakatan kalau misalnya pihak vendor itu nggak bisa nganter barang itu tuh udah ada di lembar kesepakatan gitu kan Pak? Halo? Halo, Putus-putus Pak? putus-putus, Oke. Saya putus-putus ulangi suaranya. lagi. Saya Halo, ulangi tadi lagi. putus-putus suaranya. Ya, Saya ulangi lagi, misalnya kalau pihak vendor itu nggak bisa nganter ke hotel, kan dari pihak hotel jemput ke vendor tuh. Nah, itu tuh ada kesepakatan di lembar kesepakatan atau ya cuman benar. koordinasi? Oh, ada juga di lembar kesepakatan. Biasanya tergantung kos ya. Kita biasanya minta harga murah. Mm, Sedangkan vendor kalau jika mereka ngantar barang dengan harga murah dan ordernya sedikit, pasti mereka nggak mau ngantar. oh, Rugi gitu. di biaya perjalanan. Soalnya kan misalnya dari harus Barelang, Iya, jauh dari pusat belanja gitu kan. Nah, iya. otomatis biaya pengantarannya itu, biaya bensinnya pasti lebih tinggi. Kalau kita cuma ordernya sedikit, otomatis nggak nutup untuk biaya operasional operasional mereka. Oh, gitu. Oke, baik. Pertanyaan Hmm. selanjutnya, menurut Bapak, pernahkah hotel mengalami kendala setelah memilih vendor dengan harga yang lebih murah? Boleh diceritakan, Pak? Menurut saya ya kendalanya di permintaan.
Nah, permintaan di sini, Mm-mm. permintaannya mereka tidak bisa mengantar jadinya. Kita mintanya hari ini, sedangkan Ya. butuhnya pagi, sedangkan mereka belum bisa ngantar. Otomatis kita yang harus jemput. Itu yang agak kewalahan di bidak di segi purchasing drivernya. Oh gitu. Benar. Baik, selanjutnya menurut Bapak bagaimana proses evaluasi berkala terhadap struktur harga vendor yang menentukan apakah mereka layak dipertahankan untuk periode berikutnya? Menurut saya untuk itu kita harus melakukan market survei. Apakah benar-benar barang itu naik atau memang harganya tetap sama? Dan jika vendor itu menaikkan harga dan harga di pasaran lebih rendah, nah otomatis mereka hanya menaikkan harga untuk kita, gitu. Itu lebih ditekankan lagi kita menawar harganya supaya lebih bertahan gitu, tetap di harga yang sama. Dan bisa kalau bisa mereka tetap di harga yang sama dan tetap lanjut kontrak gitu. Oh gitu. Oke. Sejauh ini ada vendor yang kayak bermasalah sama pihak hotel, Kak? Sejauh ini ada beberapa. Oh, itu tuh dari segi pelayanan vendornya atau dari faktor lainnya juga, Pak? Maaf, putus-putus suaranya. Oh, oke. Saya ulangi lagi. Em, Sejauh ini kan Halo, ada vendor yang berkendala sama pihak suaranya hotel. putus-putus. Hmm, Udah kedengeran, Pak? hmm, Eh, kan Udah. sejauh ini hotel ada beberapa vendor yang terkendala. Nah, itu tuh terkendalanya karena faktor apa, Kak? Apakah dari pelayanan vendor berikan atau ada faktor lain? Hmm, Satu, karena harga, satu. Hmm. Kedua, pelayanan vendor. Ketiga, itu bisa jadi barangnya sering kosong. Oh, karena stok kosong tadi ya, Pak ya. Oke, Ya, itu lanjut. aja sih yang Oh, itu aja kalau kendalanya. untuk penipuan vendor kita belum belum ada kendala. Untuk penipuan kita Oh, udah semoga dari segi pengecekan receiving masih oke. masih oke. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Bapak, apa saja tindakan tegas dari Hmm. hotel jika hasil evaluasi menunjukkan vendor secara diam-diam menaikkan harga di invoice tanpa ada pemberitahuan Maaf, tertulis putus sebelumnya? suaranya. Oh, putus-putus lagi, Pak. Halo? Suaranya putus-putus. Oh, sekarang udah kedengeran, Pak? Atau masih putus-putus? Masih putus-putus? Oh, masih putus-putus. Bentar. Ya, masih putus-putus tadi. Coba cek lagi. Halo, tes. Oke. Oke, udah kedengeran, Pak? Oke. Oke. Kedengaran? Oke, lanjut. Menurut Bapak, apa tindakan tegas dari hotel jika hasil evaluasi menunjukkan vendor secara diam-diam menaikkan harga di invoice Hmm. tanpa adanya pemberitahuan tertulis kepada pihak hotel sebelumnya? Untuk menanyakan kenapa menaikkan harga dan tidak mengirim quotation harga kenaikan harganya. Iya, Pak. Kita harus tanya dulu ke vendornya kenapa. Nah, Hmm. setelah itu jika barangnya tetap dinaikkan Mhm. tanpa penawaran atau quotation yang dikirimkan, kita bisa kembalikan barang tersebut. Kita bisa kembalikan barang tersebut. Aha. Atau kita cancel PO tersebut.
Oh, lalu apakah vendor tersebut Begitu. yang menaikkan harga di invoice itu apa kita pakai lagi untuk periode berikutnya, Pak? Vendor tersebut Mhm. untuk dievaluasi kembali Mhm. apakah melanjutkan kontrak tersebut atau kita menghentikannya. Oh, gitu. Kita harus info ke manajemen juga. Apakah Mm. sejauh ini juga ada nggak Pak vendor yang kita cut gitu karena ada permasalahan gitu? Sejauh Karena ini ada, oh, ada atau kendalanya ada yang diam-diam ya, menaikkan harga gitu Pak ada. di invoice. Bukan diam-diam menaikkan harga karena barangnya sering kosong, mereka tidak menjaga stok mereka sendiri. Jadi kita kewalahan karena barang mereka kosong terus, kita butuh, otomatis kita mencari vendor lain lagi yang lebih uh, menjaga stok mereka asal dan ready terus barangnya itu untuk kita order gitu. Oh gitu. Berarti nggak ada vendor yang diam-diam menaikkan harga gitu ya Pak ya? Belum ada? Oke. Untuk pertanyaannya udah segitu dulu Pak dari wawancara hari ini. Oke. Bentar, Vina berhenti record dulu. Ini Vina SS ya Bang? Ya, Bentar. Nah, wait Bang. Oke, satu, dah. dah, satu, dua, tiga. Oke, udah Bang. Oke, Don? Oke, udah. Dan thank you ya Bang, udah ngeluangin waktunya. Sudah, sudah. Sudah. Makasih ya Bang. Oke. Vina Good akhiri dulu ya luck untuk Bang. skripsinya. Ya, makasih Bang. Ya, good luck. Ya, Yuk, makasih. yuk Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.